Tuhan, setiap kali kami berhadapan dengan firman-Mu, maka ada satu sikap yang harus kami punya, yaitu penuh kerendahan hati untuk belajar hikmat Tuhan. Mungkin ada waktunya Tuhan akan menyatakan siapa kami, mungkin juga akan menegur, mungkin juga akan mengajar, bahkan membimbing, menuntun. Biarlah kami dengan kerendahan hati dan kelembutan hati mau mengikuti semua tuntunan Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami, karena hati kami sungguh-sungguh merindukan, haus dan lapar akan firman-Mu. Sebab tanpa firman Tuhan, kami tidak mungkin bisa menjalani hidup kami dengan hikmat dunia dan hikmat manusia. Karena itu Tuhan, dalam kesempatan ini Roh Kudus ambil alih semua pemberitaan firman, agar kami semua boleh mendapatkan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mari kita baca satu ayat firman Tuhan. Saya tidak siapkan PPT hari ini. Bisakah siapa Edo ya yang di atas ya? Atau siapa ya? Tolong tampilkan ayat dari Amos 5 ayat 21 sampai 24. Amos pasal 5 ya ayat 21 sampai 24, dan nanti ada satu ayat lagi nanti dari 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Kita lihat Amos dulu dari pasal 5 ayat 21 sampai 24. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Mari kita membacanya dengan bersuara. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ayat 22. Udah ya? Ya, langsung aja ya. 23. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Ayat 23. 23. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Ayat 24, 23. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Satu ayat lagi dari 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4 ya. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 3 dan 4 ya. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 3 dan 4. Kita baca ayat 3 dulu. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, saudara, hari ini tema kita mencari Tuhan atau mencari hiburan rohani. Ya, seringkali kita ada di persimpangan jalan antara mencari Tuhankah atau sekedar mencari penghiburan secara rohani saja, gitu ya. Ada orang datang ke gereja sungguh-sungguh mau cari Tuhan, gitu ya. Tapi ada sebagian orang datang ke gereja hanya mau dikuatkan saja supaya rohaninya itu rasa kuat, gitu ya. Hanya itu saja, gitu ya. Maka itu dua hal yang sebenarnya berbeda, gitu ya. Nah, saudara, mencari Tuhan atau mencari hiburan rohani, ini dua istilah yang sangat bertentangan, bertolak belakang satu sama lain, saudara. Kenapa saya katakan ini bertentangan dan bertolak belakang? Karena jawabannya adalah kedua istilah ini memiliki objek yang berbeda. Ya kan? Mencari Tuhan punya objek yang berbeda dengan mencari hiburan rohani, itu objeknya berbeda. Yang kedua, mereka memiliki tujuan yang berbeda juga, dan juga sasaran yang berbeda. Mencari Tuhan itu tujuannya beda, dengan sasarannya beda. Dengan orang yang mencari rohani, penghiburan rohani, itu juga tujuan dan sasarannya berbeda. Maka saya bilang dua istilah ini sangat berbeda. Jadi misalnya ya, yang satu objek tujuan sasarannya adalah mencari Tuhan, sedangkan yang lain objek tujuan dan sasarannya mencari hiburan.
secara rohani saja. Yang satu menginginkan pribadi Tuhan gitu ya. Tapi yang lain hanya menginginkan berkat-berkat Tuhan. Lu udah lihat bedanya itu ya. Yang satu datang kepada Tuhan dengan hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Tapi yang satu datang hanya menginginkan sensasi rohani saja. Ini berbeda sekali saudara. Yang satu beribadah dengan fokus pada kemuliaan Tuhan, tetapi yang lain fokus kepada kenyamanan diri, kepada perasaan dan emosi yang enak, gitu ya. Yang satu siap ditegur, siap diubah, siap dibentuk oleh firman, tetapi yang lain menghindar dari pembentukan, dari teguran Tuhan. Karena itu bertentangan dengan rasa nyaman. Karena yang dia cari rasa nyaman, kalau ada teguran dia nggak mau, gitu ya, dia pasti menghindar. Atau sebaliknya, saudara. Sebaliknya, yang mencari hiburan datang beribadah untuk merasakan sensasi rohani saja, bukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua misalnya, mereka sangat mengutamakan suasana ibadah, musik yang bagus, pengalaman emosional, bukan mengutamakan pengalaman mengalami Tuhan secara pribadi. Itu berbeda sekali. Atau mereka menghindari firman Tuhan yang menegur dan menuntut pertobatan mereka. Tapi mereka hanya menerima firman yang menyenangkan hati mereka. Pernah lihat atau pernah dengar orang kayak begini, saudara? Mereka menjadikan ibadah sebagai konsumsi rohani. Ini sudah saya singgung minggu lalu ya. Bukan penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Jadi di sini kita melihat dua istilah ini, yang mencari Tuhan dengan mencari hiburan rohani. Ini dua hal yang sangat-sangat memiliki perbedaan yang tajam. Nah, dari teks bacaan kita tadi, saya mau mulai dari situ, saudara ya. Dari Amos pasal yang berapa tadi, yang keempat tadi, yang kelima tadi, saudara. Ternyata di dalam pada zaman Amos melayani, ingat ya, Amos itu dia melayani pada zaman apa? Pada zaman kerajaan Israel sudah pecah jadi dua ya. Yang satu kerajaan Yerobeam. Yerobeam yang mana ya? Saya suka kelupa ya. Yerobeam dengan Rehabiam ya. Rehabiam dengan Yerobeam ya, beda ya. Dari Salomo itu nanti ada dua pecah kerajaan. Yang utara itu dipimpin oleh Raja Yerobeam. Nah, Nabi Amos ini seorang peternak, saudara. Dia bukan orang hebat. Dia bukan seorang yang pendidikan, enggak. Dia seorang peternak. Peternak tuh levelnya sama dengan petani. Cek 1 2. Cek 1 2. Apa ya? Cek udah. Terima kasih. Iya. Nabi Amos seorang peternak, saudara. Dia orang biasa, dia orang yang kelas bawah gitu ya. Tapi dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil firman Tuhan kepada kerajaan utara. Itu kerajaan utara itu ada 10 suku yang ibu kotanya Samaria gitu ya. Nah, dia hidup kira-kira tahun 700 atau 800 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi dia lumayan agak baru lah. Nah, pada masa kerajaan utara itu, saudara, mereka sedang mengalami kemakmuran ekonomi yang luar biasa. Mereka sedang mengalami satu perluasan wilayah yang luar biasa. Kerajaannya namanya ingin perluasan daerah gitu ya. Kemudian mereka memiliki satu politik yang stabil. Tidak kayak Iran dan Amerika dan Israel sekarang lagi perang gitu ya. Mereka secara lahiriah, mereka sangat diberkati, saudara, kerajaan utara ini. Tetapi ada yang menarik. Dari secara fisik, secara sekuler, mereka mengalami perkembangan kemakmuran yang luar biasa. Tetapi secara rohani dan sosial, ternyata kerajaan utara ini mengalami suatu hal yang menyedihkan, saudara. Ada penindasan yang luar biasa terhadap orang miskin. Terjadi korupsi di dalam pengadilan di kerajaan utara ini yang luar biasa. Terjadi ketidakadilan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Tapi yang paling mengerikan adalah mereka melakukan penyembahan yang tercemar, sinkritisme. Ya, mereka mencampurkan ajaran Tuhan dengan ajaran agama lain, saudara. Ya, tapi yang menarik, kerajaan utara ini tetap rajin, tetap setia mengadakan ibadah di Betel dan di Gilgal. Ya, ada gereja yang namanya Gilgal gitu ya. Ini diambil dari tempat itu gitu ya. Mereka tidak ada yang berubah dari tata cara ibadah mereka, nggak ada yang berubah. Semua baik-baik saja.
Mereka melakukan semua tata ibadah yang sudah pernah ditetapkan dalam Taurat pada zaman Musa. Tidak ada yang berkurang, gitu ya. Semuanya sama sesuai ketetapan hukum Taurat. Misalnya mereka merayakan hari-hari raya, mereka melakukan semua hari raya seperti yang nenek moyang mereka lakukan. Mereka mempersembahkan korban-korban seperti korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, tidak ada yang berkurang. Dan mereka juga selalu menyanyi dalam perkumpulan-perkumpulan ibadah mereka. Mereka menyanyi, main musik dalam setiap ibadah mereka. Menarik, saudara. Tetapi yang menarik adalah respon Tuhan. Nah, di sini titik baliknya, saudara. Kan ibadah mereka tidak ada yang masalah. Semua seperti sesuai dengan yang ditetapkan dalam Taurat. Tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi kenapa Tuhan bilang, aku benci? Aku nggak suka. Aku nggak terima ibadahmu, perkumpulan-perkumpulanmu, puji-pujianmu, korban-korbanmu. Aku nggak suka. Saudara, persoalannya di mana? Lebih aneh lagi, saudara, apa yang dibenci Tuhan itu sebenarnya Tuhan sendiri yang tetapkan dalam Taurat kok, zaman Musa. Kenapa sekarang kok Tuhan nggak suka? Masalahnya di mana? Kira-kira letak kesalahannya di mana? Saudara, ternyata masalahnya adalah terletak bukan pada hari raya yang mereka lakukan, tapi pada motivasi hati mereka dalam melakukan ibadah itu. Rupa-rupanya, saudara, tata cara ibadah mereka yang mereka lakukan itu ya tidak ada yang berubah, tetapi itu hanya sebuah rutinitas saja, ya sebuah rutinitas yang menyenangkan mereka saja, dan itu menjadi ajang hiburan rohani mereka saja. Jadi upacara-upacara, ibadah-ibadah, korban-korban tidak ada yang berubah, tapi motivasi hati di dalamnya di situ yang berubah. Sehingga Tuhan bilang, aku nggak suka, aku benci ibadah-ibadahmu yang kayak begitu tuh aku nggak suka. Dan ia sangat menghinakan perkumpulan ibadah mereka, perayaan-perayaan mereka, korban-korban mereka dia tolak, saudara. Saudara, ini juga lah ya yang istilahnya tadi itu ya yang disebut dengan penolakan terhadap ibadah formalistik. Ya, ibadah kayak gini kan ibadah formal kan, namanya ibadah formal atau sering disebut formalistik. Tuhan bisa menolak ibadah yang sifatnya formalistik. Kenapa? Tuhan bilang, aku benci ibadahmu, aku menghinakan perayaan-perayaanmu. Intinya Allah menolak hari raya keagamaan mereka, menolak korban-korban mereka, nyanyian dan pujian mereka. Dia menolak sistem ibadah formalistik yang mereka lakukan itu. Walaupun itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan Taurat. Bisa nggak ini terjadi dalam gereja? Bisa, saudara. Kita datang ibadah formalistik, kita lakukan ibadah yang formalitas. Oke, formal, ya, ada tatanya, ada aturannya macam-macam gitu ya. Tetapi kalau ibadah formalitas itu tidak disertai dengan sikap hati yang tulus, motivasi hati yang benar, saudara, maka sebagus apapun tata cara ibadahmu, semenarik apapun tata cara ibadahmu, tidak ada yang berkurang. Tuhan bilang, aku tidak suka. Saudara, ini yang seringkali membuat kita bisa terjebak gitu ya. Karena ibadah itu bukan sekedar ritual atau bukan sekedar formalitas, tapi harus ada di dalam hati kita yang motivasi yang benar. Nah, hal yang sama yang dikatakan oleh 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 tadi. Saya baca sekali lagi. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, ini kalimat ini juga mirip dengan yang Amos temukan, saudara. Kenapa ini dikatakan memiliki hal yang mirip? Karena ini bicara tentang pada akhir zaman sebetulnya. Kalau kita lihat konteksnya, ini pada akhir zaman orang akan kayak begini gitu ya. Yaitu apa? Karena akan datang waktunya. Nah, ketika Paulus bilang karena akan datang waktunya, ini menunjuk kepada satu waktu yang sedang terjadi pada waktu itu dan juga yang akan terjadi.
Nah, waktu yang dimaksudkan di sini apa? Sering orang bilang akhir zaman. Waktu zaman Yesus hidup, Yesus sudah bilang kerajaan Allah sudah dekat. Tapi dekatnya sudah 2000 tahun kok nggak datang-datang gitu ya. Para rasul, para murid bilang bahwa waktunya sudah dekat. Tapi sudah 2000 tahun Yesus nggak datang-datang juga. Di sini kita susah mengerti ya. Waktu Tuhan dengan waktu kita memang berbeda. Baik secara kualitas maupun kuantitas. Apalagi bicara tentang kedaulatan Tuhan. Kita nggak mungkin tahu rahasia Tuhan. Kalau Tuhan merahasiakan sesuatu, kita nggak mungkin tak bisa tahu. Tapi ada satu pandangan teologi yang semua orang sama di situ. Apa? Kita sekarang sudah ada di penghujung daripada akhir zaman. Kita sedang ada di akhir daripada akhir zaman itu sendiri. Sehingga kalau kita bilang, ada ciri-ciri kayak begini muncul di dalam zaman Paulus, itu sebetulnya berapa lama akhir daripada akhir zaman kita nggak tahu. Tapi Paulus melihat satu pola yang terus berulang, dan dia bilang, ini akan terjadi pada akhir zaman. Yaitu akan datang waktunya. Waktu dan pola itu akan datang lagi. Zaman Timotius, karena ini surat dia kepada Timotius ya. Paulus ngomong ini kepada Timotius. Zaman Timotius sudah terjadi. Sesudah Timotius sudah terjadi. Abad ketiga, keempat, sampai sekarang abad ke-20 lebih ini juga sudah terjadi. Dan terus terjadi. Yang kedua, dia bilang gini, tidak lagi menerima ajaran sehat. Paulus bilang, nanti salah satu cirinya adalah tidak lagi menerima ajaran sehat. Ajaran sehat di sini apa? Ajaran yang benar. Ya, suatu saat kita nggak terima lagi yang namanya ajaran yang benar, doktrin yang benar, ajaran yang membawa kepada pertumbuhan roh iman gitu ya, kebenaran yang murni yang sesuai dengan Injil. Suatu saat kita nggak akan dapat itu, ya. Nah, masalahnya bukan pada kurangnya pengajaran, saudara, bukan pada itu, tetapi pada ketidakmauan untuk menerimanya. Jadi kalau orang bilang nanti akan datang, orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Bukan berarti kurang pengkhotbah. Bukan berarti kurang pendeta yang bisa mengajarkan firman Tuhan. Enggak. Tapi itu terletak pada hati jemaat, telinga jemaat yang gak mau dengar. Ngeri loh ya. Saya kalau waktu saya renungkan bagian ini, iya ya. Bukan masalah gak ada pengajar. Hari ini sudah banyak orang yang bisa mengajarkan firman Tuhan luar biasa. Banyak pendeta-pendeta yang sekolah teologinya tinggi-tinggi. Ya, tahun ini kita bersyukur ada banyak guru besar teologi baru lulus profesor, saudara. Dulu tuh orang Kristen susah sekali dapat profesor di bidang teologi, susah sekali. Syarat untuk dapat sekolah doktor itu harus 2 profesor. Nah, untung sekali saya masuk 2 profesor ada di sekolah di tempat saya ambil S3 saya. Begitu selesai ujian, profesor yang satu meninggal. Setengah mati mereka cari profesor yang kedua lagi. Supaya memenuhi syarat bisa memberikan gelar doktor. Ya, profesor belakangan ini puji Tuhan ya, di denominasi gereja Kami Injil nanti ada 1, ada 2 gitu ya. Saya lihat di Reform juga ada 2 gitu ya. Ada di mana lagi, ada beberapa itu. Dan mereka langsung dijadikan guru besar. Saya lihat ini satu perkembangan yang baik di dalam bidang teologi gitu ya. Bukan berarti kurang pengajar. Kalau orang nggak menerima ajaran sehat itu bukan berarti kurang pengkhotbah. Itu karena umat sudah berubah, tidak mau dengar lagi ajaran yang sehat. Ayat yang berikutnya dia bilang begini, mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka. Lah, apa artinya saudara? Mereka memilih pengajar bukan berdasarkan kebenaran lagi, tapi mereka memilih pengajar berdasarkan selera pribadi. Pernah dengar ini? Kita memilih pengajar, memilih pengkhotbah itu berdasarkan apa? Selera pribadi kita, bukan lagi berdasarkan kebenaran. Atau standarnya bukan lagi firman Tuhan, tetapi standarnya apa yang saya suka dengar. Gitu ya. Wah, ini luar biasa saudara ya. Lalu yang berikutnya masih di dalam 2 Timotius itu, untuk memuaskan keinginan telinganya.
Dalam bahasa asli itu sebenarnya telinga yang gatal, itu aslinya, untuk memuaskan telinga yang gatal. Ya, mereka memilih guru-guru untuk memuaskan telinga mereka. Ini gambaran tentang yang gimana? Ini gambaran tentang orang yang haus sensasi, yang haus akan hiburan rohani, saudara. Ini bicara tentang mereka mencari khotbah yang sifatnya menghibur saja. Ya, menghindari teguran dan pertobatan, mereka nggak suka yang begitu. Ya, dan ini sebetulnya bukan masalah kurang ajar juga, tetapi ini mentalitas konsumen rohani daripada umat Tuhan. Terjadi suatu gejolak yang seperti itu, gitu ya, pada akhirnya. Ayat 4, mereka memalingkan telinganya dari kebenaran. Nah, makin jelas saudara ya. Ini bukan masalah tahu dan tidak tahu, tetapi ini adalah tindakan aktif. Secara sengaja seseorang akan menghindari firman Tuhan pada akhir zaman. Yang terakhir, membuka telinganya bagi dongeng-dongeng. Nah, ini yang mengerikan saudara ya. Kata dongeng di dalam Yunani itu disebut mitos. Ya, orang pada akhir zaman paling suka dengan mitos, suka dengan dongeng-dongeng, ya, suka dengan cerita-cerita rekaan, atau yang disebut dengan spekulasi religius, ya, ajaran yang tidak berdasar pada firman Tuhan. Dan mohon maaf, zaman sekarang bentuknya mungkin lebih berbeda gitu. Misalnya adanya Injil kemakmuran tanpa salib. Ya pokoknya saya mau hidup dalam teologi kemakmuran, tapi suruh pikul salib nggak mau. Spiritualitasnya ada tapi tanpa pertobatan gitu ya. Teologinya ya, tapi teologi yang meniadakan kekudusan. Ya, tidak hidup dalam kesucian Tuhan. Nah, dari 2 Timotius pasal 4 ini dan Amos pasal 5, saudara, sama-sama berbicara tentang apa? Saya mau kembali kepada tema kita. Sama-sama berbicara tentang pergeseran makna, ya, dari ibadah, ya, di dalam ibadah, dari mencari Tuhan kepada mencari hiburan rohani. Sama-sama berbicara tentang perubahan ibadah dari ibadah yang sejati kepada ibadah yang sekedar formalitas saja. Sama-sama bicara tentang pergeseran ibadah kepada dari ibadah yang benar kepada ibadah yang sesuai selera saja, sesuai sensasi saja. Nah, ini dua-dua orang ini bicara, Rasul Paulus dan juga Amos, saudara. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa aspek dan pengertian yang berkaitan dengan tema kita. Mencari Tuhankah atau mencari hiburan rohanikah atau hiburan rohani saja? Yang pertama, saudara, aspek pertama, mencari Tuhan itu berarti menginginkan pribadinya, bukan berkatnya. Kayaknya kita udah sering dengar ini ya. Mencari Tuhan itu adalah menginginkan pribadinya, bukan berkatnya. Ya, kalau kita ya harus cari Tuhan, maka di dalam Alkitab, dalam Matius, Yesus sudah bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini bicara tentang mencari pribadi Tuhan, menginginkan pribadi Tuhan terlebih dahulu. Baru nanti yang lain akan ditambahkan. Ya, berkali-kali kita sudah dengar ini. Nah, dalam konteks ibadah, saudara, hal ini lebih jelas lagi, lebih terang benderang lagi. Bahwa dalam ibadah yang benar, yang kita inginkan terlebih dahulu adalah pribadinya, bukan berkat-berkatnya. Jadi mencari Tuhan di dalam konteks ibadah itu menginginkan pribadi Tuhan, merindukan perjumpaan secara pribadi dengan Dia, mengharapkan pengalaman bersama dengan Dia secara pribadi. Itu maksudnya. Pernah enggak kita sungguh-sungguh datang mau ke gereja gitu ya? Sudah dari semalaman kita sudah berpikir besok pagi atau besok sore kami mau ke gereja, mau ngajak anak, mau ngajak istri, mau ngajak suami, semua yuk kita ke gereja. Atau itu kita lakukan sesuatu yang otomatis. Ya, begitu kita bangun, jangan lupa ya, kita bawa satu menu hari ini. Jangan lupa ya jam 3 kita udah harus jalan ya. Otomatis. Langsung sampai ke gereja, salam-salam, ya kita ikut dari awal, sudah selesai makan, pulang lagi gitu ya. Tapi pernah enggak kita satu waktu, besok kita mau ibadah, kalau kita berpikir, Tuhan, kami mau ke gereja besok.
Arahkan saya, arahkan istri saya, arahkan anak-anak saya. Agar besok kami ke gereja, kami mencari pribadi Tuhan. Bukan sekedar mencari hiburan rohani. Bukan sekedar mencari berkat-berkat rohani dari Tuhan. Tapi kami mau cari pribadi Tuhan. Lalu kita berdoa. Dan besok kita datang dengan motivasi yang seperti itu, saudara. Itu sangat berbeda. Itu sangat berbeda. Karena saya tahu banyak orang ke gereja besar juga karena mau dapat mujizat, saudara. Mau dapat kesembuhan. Karena mau dengar khotbah pendeta yang bilang, kamu kasih, Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat. Kalau dia kasih 1 juta, 100 juta dia akan dapat. Wah, dengar kalkulasi kayak begini, senang sekali orang-orang yang pebisnis, saudara. Ya, karena itu masuk ke dalam logika mereka gitu. Tapi apakah seperti itu yang Tuhan mau? Enggak, kau harus cari pribadinya, bukan. Jadi bukan melulu bicara tentang bagaimana kita memperoleh berkat Tuhan, tapi carilah pribadi Tuhan yang kita datang sembah itu. Yesaya 55 ayat 6 berkata begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Coba ingat kalimat ini, saya ulangi sekali lagi. Yesaya ngomong, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Yesaya nggak ngomong gini, carilah berkat Tuhan selama masih ada, selama masih tersedia. Yesaya nggak ngomong gitu. Yesaya ngomong carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Pribadinya yang harus kita cari dulu. Dia nggak ngomong carilah berkat-berkat Tuhan selama masih ada, selama masih tersedia. Nanti kalau gudangnya udah habis, kamu minta udah nggak ada lagi berkatnya. Lebih gila lagi kalau ada ajaran kayak begitu kan. Makanya ada yang ekstrim sekali mau berdoa. Saya ketemu satu bapak di Belitung, dia bilang sama saya, Pak Pendeta, waktu yang paling tepat berdoa, tahu nggak Pak Pendeta kapan? Wah, bingung saya. Waktu sekolah kitab sudah doktor begini pun juga nggak tahu waktu yang paling tepat berdoa kapan ya. Nggak pernah saya belajar itu. Yang saya tahu bahwa kapanpun kita berdoa itu waktu yang tepat kan. Dia bilang enggak. Itu jamnya jam 00.00 itu. Dia langsung berimajinasi. Loh, saya bilang kenapa harus jam 000, jam subuh begitu dari jam 12 mau ke jam 1 gitu ya. Langsung 12 selesai langsung dia berdoa. Dia bilang gitu. Saya bilang kenapa? Itu Pak Pendeta kalau kita kayak pergi ngantri ya. Itu begitu orang bilang jam 8 pagi pintunya buka, kita sudah paling depan ngantri. Itu jam 00 mau ke jam 1 itu. Oh, itu tuh maksudnya iya. Wah, saya bilang saya yang susah bangun pagi ini susah saya. Jam tidur saya bilang. Ya kan? Ketawa juga dia gitu. Tapi yang saya maksudkan itu nggak ada waktu terbaik yang lebih baik dari yang lain untuk berdoa kepada Tuhan. Nggak begitu konsepnya. Ya kan? Tapi kita datang kapanpun, dimanapun kan. Sekarang sudah silakan. Kita ini imamat yang rajani. Kita kapan saja mau ketemu Tuhan, di mana saja. Waktunya kapanpun, itu silakan. Bagi Tuhan tidak masalah. Jadi yang ditekankan Yesaya di sini adalah cari pribadi Tuhan. Bukan cari berkat Tuhan, saudara. Hampir kalau kita baca ya, semua nabi dalam perjanjian lama dan semua rasul dalam perjanjian baru, saudara, itu bicara soal mencari Tuhan itu adalah cari pribadi. Gak pernah ada rasul-rasul atau nabi-nabi yang suruh kita cari berkatnya, gak ada. Yesus sendiri memberikan ajaran yang sama. Jadi fokus ibadah yang benar itu apa? Mencari pribadi Tuhan, itu fokus ibadah yang benar. Saya harap setelah saya khotbah, kita datang ibadah setelah ini nanti, kita datang, fokus kita adalah mencari pribadi Tuhan. Bukan yang lain. Yang lain itu urusan Tuhan akan tambahkan buat kita. Ibadah kita tidak boleh bergeser fokusnya. Dari yang utama menjadi yang bukan utama. Nggak bisa, saudara. Ini yang pertama ya. Mencari Tuhan berarti mencari pribadi Tuhan, bukan berkatnya. Sekarang lihat aspek yang kedua. Mencari Tuhan berarti menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, saudara. Mencari Tuhan berarti menyembah Dia dalam roh dan kebenaran.
Dalam perjanjian lama, orang-orang Israel beribadah kepada Tuhan itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan ketika mereka mau beribadah, mereka mencari tempat-tempat yang memang sudah ditunjukkan dari dulu bagi mereka. Tempatnya terbatas, saudara. Kalau nggak di Yerusalem, ya udah di Gunung Gerizim. Maka ini muncul juga ketika terjadi dialog antara orang Samaria itu dengan Yesus, maksudnya perempuan Samaria itu. Bahwa bangsa kami beribadah di Yerusalem atau di Gunung Gerizim. Tuhan Yesus bilang, enggak, kali ini tidak di Yerusalem, kali ini tidak di Gunung Gerizim. Tapi siapa yang menjadi penyembah-penyembah Tuhan, dia akan menjadi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Satu perubahan yang radikal sekali, saudara. Kalau dulu mereka selalu ke Yerusalem karena di sana ada bait Allah. Kalau selalu mereka pergi ke Gunung Gerizim karena di situ tempat yang mungkin Tuhan, tempat nenek moyang mereka biasa mempersembahkan korban. Tuhan bilang kali ini enggak. Kapanpun, di mana saja kau boleh menyembah Tuhan. Asalkan itu terjadi di dalam roh dan kebenaran. Orang Muslim berdoa 5 kali sehari. Sebetulnya orang Yahudi jauh lebih banyak. Kalau saudara belajar tentang teologi doa, itu orang Yahudi itu 9 kali satu hari. Bukan 5 kali. Muslim masih sangat sedikit. Dia 9 kali Yahudi. Jadi kalau dia lagi jalan-jalan gitu ya, waduh jamnya doa. Makanya Tuhan Yesus pernah menegur orang Farisi, orang ahli Taurat yang berdoa di persimpangan jalan, betul kan? Dia berdoa di persimpangan jalan. Itu karena sudah nggak ada waktu. Dia lagi jalan-jalan, waktunya berdoa. Dia berdiri di simpang jalan, dia berdoa di persimpangan jalan. Jadi di sini kita lihat terjadi suatu perubahan gitu ya. Tuhan bilang di hutan, di gunung, di laut, di gereja besar, di gereja kecil, di gubuk, di kebun, di mana saja. Silakan, asalkan itu dalam roh dan kebenaran. Pertanyaannya, di dalam roh dan kebenaran itu artinya apa? Penyembahan dalam roh itu berbicara bukan sekedar ritual lahiriah saja. Ya, ibadah kita itu bukan sekedar formalitas. Bukan liturgi yang kosong, tradisi semata, bukan. Ya, bahkan orang Farisi sangat ritual sekali waktu mereka menyembah, gitu ya. Dan sering mereka ditegur oleh Tuhan. Nah, tetapi yang dimaksud dengan roh di sini adalah dari hati kita yang tulus, bukan sandiwara rohani kita. Waktu kita menyembah Tuhan dalam roh kita menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, bukan sandiwara rohani kita. Saya nggak tahu juga ya menerjemahkan sandiwara itu kayak apa ya. Sandiwara rohani itu apakah ketika orang bilang doa ya pura-pura nutup mata gitu ya, padahal pikirannya kemana gitu ya, nggak ngerti juga ya. Tapi ada banyak pengertian di situ gitu ya. Yang kedua, bukan sekedar emosi tetapi relasi yang hidup dengan Tuhan. Itu bicara tentang roh. Jadi waktu kita menyembah dalam roh, itu karena rohmu dan roh Tuhan saling bertautan dan memiliki relasi yang hidup. Dan itu bukan sekedar emosi, perasaan semata, bukan. Harus terjadi karena roh kudus dalam diri orang percaya. Nah, menyembah dalam roh itu Roh Kudus pun ikut serta memberkati, mengerjakan ibadah itu. Makanya seringkali saya juga sering berdoa, Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana harus memuji menyembah Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus yang menuntun kita memuji menyembah Tuhan, percayalah itu pasti penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi peranan Roh Kudus dalam penyembahan dalam roh itu bicara soal ini. Yang kedua, menyembah dalam kebenaran. Apa maksudnya? Menyembah dalam kebenaran artinya kita menyembah berdasarkan prinsip firman Tuhan. Kita nggak boleh menyembah sesuatu yang di luar daripada yang diatur oleh Tuhan. Jangan sampai kayak Saul. Ya, dia mempersembahkan sesuatu yang bukan Saul ya, saya lupa namanya. Anaknya Eli ya. Mereka mempersembahkan api yang lain. Yang Tuhan tidak pernah minta, tapi mereka kasih yang begitu. Dan Tuhan marah. Kita nggak boleh gitu ya.
Kita nggak boleh menyembah Tuhan menurut perasaan kita sendiri, menurut imajinasi kita sendiri. Nah ini hati-hati saudara. Kadang-kadang perasaan kita bisa dominan, atau kita berimajinasi, saya mau menyembah Tuhan kayak begini, kayak begitu. Imajinasi saya. Enggak, tanya bagaimana firman Tuhan berkata soal penyembahan. Sesuai dengan prinsip Tuhan apa enggak? Nah, yang kedua adalah menyembah dalam kebenaran itu adalah penyembahan yang berpusat pada Kristus. Kenapa? Karena Kristus itu adalah akses kita kepada Bapa. Kalau Yesus tidak ada, kamu nggak bisa ketemu Tuhan, gitu kan? Tidak ada akses untuk ketemu Bapa di surga kalau tidak ada Kristus. Kristus itu adalah aksesnya. Makanya segala sesuatu kita doa dalam nama Yesus, kita memuji Tuhan dalam nama Yesus. Semua nama Yesus, nama Yesus, karena Dia dikaruniakan nama dari segala nama, dan nama Yesus adalah akses kita kepada Bapa. Sesuai ajaran doktrin yang benar, motivasi hati kita juga benar. Itulah penyembahan dalam kebenaran. Jadi ada beberapa perbedaan sikap antara orang yang benar-benar mencari Tuhan, pribadi Tuhan, dengan orang yang mencari hiburan rohani semata. Yang pertama, orang yang mencari Tuhan itu fokusnya pada kemuliaan Tuhan. Tapi orang yang mencari hiburan rohani semata, fokusnya adalah perasaannya pribadi saja. Hati-hati ya, saya mau pelan-pelan di sini karena kita kan sering mendengar orang ngomong gitu ya. Wah, saya ikut ibadah di situ, aduh, saya merasa dijamah oleh Tuhan gitu ya. Saya merasa diberkati, banyak istilah ya. Saya merasa hidup. Saya merasa saya dikuatkan. Sekilas sih tidak masalah ya. Saudara hati-hati ya, kalau kita mendengar sesuatu dari orang, kedengaran pernyataan orang itu netral, seperti nggak ada masalah. Belum tentu ya, kita harus sedikit kritis gitu ya. Kadang-kadang pernyataan orang itu kedengarannya netral gitu, enak gitu, nggak ada kelirunya. Tapi coba kamu masuk ke pintu belakangnya. Coba cari tahu motivasi dia ngomong gitu itu apa. Nah, kalau nanti kita dapat motivasinya salah, sekalipun perkataannya benar dan kedengaran netral, kalau motivasinya salah, tetap Tuhan gak suka. Saya merasa diberkati, dijamah oleh Tuhan. Ternyata itu karena dia fokus pada perasaannya. Bukan karena dia mengalami Tuhan, fokus kepada Tuhan, pribadi Tuhan. Bukan. Nah itu kan ngeri kan. Dulu kan saya suka cerita, saya nggak bosan-bosan cerita ini ya. Dulu kan ada satu pembicara retreat pemuda GP Kris se-Indonesia dulu di Bandung. Waktu itu saya ikut retreat itu mendampingi anak-anak muda kita. Salah satu pembicaranya kasih cerita begini. Anak remaja itu tiba-tiba dia rajin mau main piano, mau pelayanan main piano. Nah ini selalu saya ngomong. Ya, biasanya dia diam saja, pasif saja. Satu ketika, setengah jam sebelum dimulai, dia sudah duduk di piano itu, dia udah main piano. Lalu dia selalu bilang, Kak, kalau nggak ada yang pelayanan, saya siap, Kak. Dan kalau ada yang telat-telat, ya kadang-kadang si pembina bilang, udahlah kamu yang main, kamu siapin. Wah, dia senang sekali. Tiap minggu dia selalu minta, biar aku aja yang main piano, main musik dalam ibadah remaja. Lalu si pembina ini panggil dia. Kenapa? Saya lihat kamu belakangan ini hebat loh. Dulu kamu biasa-biasa kok, sekarang kamu rajin sekali mau pelayanan, mau main piano. Tahu nggak jawaban dia apa? Ya, kalian sudah pasti tahu jawabannya. Karena saya sering ngomong ini. Karena saya untuk menjelaskan ini. Karena pacar saya senang lihat saya kalau saya main piano. Yang saya mau bawa kita mengerti, yang ini yang bagian yang saya belum pernah jelaskan. Pernyataan dia netral nggak? Netral, dia mau pelayanan, dia mau memberikan karunia dia buat Tuhan. Netral, nggak ada salah. Kita manusia cuma bisa lihat yang di depan, Tuhan melihat hati yang di belakang. Waktu dia mendengar, saya mau main piano, saya mau siap pelayanan kapanpun saya, 1 jam mau 2 jam sebelum, saya selalu bisa di situ. Pernyataannya netral, nggak ada yang salah. Ternyata setelah pembinanya ngecek ke belakang, motivasinya salah.
Tuhan juga pasti tahu karena Tuhan melihat hati. Dia pasti juga nggak suka gitu. Nah, seperti itu saudara. Orang yang mencari Tuhan itu kadang-kadang orang yang mencari hiburan rohani itu kadang pernyataannya itu kedengarannya benar, netral gitu. Tapi coba lihat motivasi di belakangnya apa. Ternyata hanya untuk perasaannya, memuaskan hatinya doang. Dia tidak pernah mau mencari Tuhan secara pribadi, Tuhan secara serius. Gak pernah. Orang yang mencari Tuhan siap diubahkan. Nah, ini perbedaan yang kedua. Orang yang mencari Tuhan siap diubahkan. Waktu dia ditegur dosanya, dikulitin oleh firman Tuhan, ya, ditemplak oleh firman Tuhan, dia siap diubahkan. Dia langsung berubah, bertobat. Tetapi orang yang mencari hiburan rohani hanya ingin dikuatkan saja. Dia nggak siap berubah, tapi kalau dikuatkan dia mau. Makanya kalau dia datang, aduh saya merasa dikuatkan gitu ya. Tapi waktu dosanya ditegur, dia nggak kayak begitu gitu ya. Yang ketiga, orang yang mencari Tuhan tetap setia. Walaupun mungkin ibadahnya sederhana sekali. Nggak ada musik misalnya ya. Cuma ada gitar. Ya, atau kadang-kadang nggak ada gitar, akapela saja. Tapi mereka tetap setia karena yang mereka cari pribadi Tuhan. Tapi yang mencari hiburan rohani, mereka tidak akan bertahan. Mereka akan bosan karena situasinya nggak menarik bagi mereka. Yang ketiga, yang terakhir, ya. Aspek yang ketiga, mencari Tuhan berarti hidup dalam pertobatan dan perubahan karakter. Saudara, ketika kita mencari Tuhan, ya, kita sedang berhadapan dengan siapa sih? Apa kita sedang berhadapan dengan manusia? Ketika kita mencari Tuhan, ya udah pasti kita berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Mulia dan Maha Kudus. Nah, waktu kita berhadapan dengan manusia, dengan Tuhan yang seperti itu, kita manusia berdosa nggak mungkin berdiri di hadapan yang Maha Kuasa, Maha Agung dan Maha Kudus itu. Kita manusia berdosa pasti akan binasa. Makanya dikatakan tidak ada satu manusia berdosa pun bisa menghampiri Tuhan. Musa saja waktu bilang, aku mau melihat wajahmu Tuhan. Tuhan bilang nggak bisa. Tuhan tutup wajahnya dengan tangannya. Padahal Musa pingin sekali lihat wajah Tuhan. Tuhan bilang nggak bisa. Kalau kamu lihat wajahku, kamu akan mati. Akhirnya dia tutup mukanya. Nggak boleh. Karena aku terlalu kudus, terlalu mulia, terlalu agung. Kau terlalu hina, kau berdosa, kau nggak mungkin lihat saya. Itu kita. Karena itu saudara, peluang satu-satunya untuk berhadapan dengan Tuhan apa? Harus mengalami yang namanya pertobatan. Waktu kita mengalami pertobatan, saudara, maka Tuhan akan melayakkan kita. Pertama, dia mengampuni kita, dia melayakkan kita. Waktu Tuhan mengampuni kita, dia melayakkan kita, maka itu peluang kita bisa ada di hadapan hadirat Tuhan. Dengan demikian, saudara, mengapa ibadah kita menjadi begitu indah dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Karena kita siap hidup dalam pertobatan itu. Dan waktu kita mengalami pertobatan, Tuhan mengampuni kita dan Tuhan melayakkan kita. Tapi tanpa pertobatan tidak ada pengampunan, tidak ada kelayakan. Kita nggak mungkin mencari Tuhan. Kita nggak mungkin mengalami Tuhan secara pribadi. Tujuan pengakuan dosa di dalam ibadah kita apa sih? Kenapa liturgi selalu bilang mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa? Tujuannya apa? Tidak cuma ngaku dosa, saudara. Ngaku dosa tiap minggu, tapi nggak ada pertobatan, ngomong kosong. Iya kan? Ngaku dosa. Oke, minggu kemarin saya ada buat salah nih. Tuhan ampuni, saya tidak mau ulangi lagi mulai hari ini. Tumbuhkan saya untuk jadi orang yang lebih kuat, tidak lagi jatuh dalam dosa itu. Ngaku dosa, nggak cuma lip service. Istilahnya nggak cuma ngomong itu doang gitu. Tapi ingat, pertobatan harus terjadi. Pengampunan, melahirkan pengampunan, lalu mendatangkan kelayakan. Ini yang membuat kita bisa berhadapan dengan Tuhan. Gitu kan? Orang-orang yang cuma mencari hiburan rohani, sensasi rohani, mereka sulit hidup dalam pertobatan. Karena mereka nggak suka ditegur. Mereka sukanya dua, disenangkan saja, dikuatkan saja.
Tidak hanya pertobatan, saudara. Ada yang kedua. Harus ada perubahan karakter. Nah, kalau ada pertobatan, pasti ada perubahan karakter. Sebaliknya, kalau tidak ada pertobatan, jangan harap terjadi perubahan karakter. Saya sama Pak Hedi masih belajar hari Jumat lalu ya. Masih ada sekali lagi ya katekisasi kita ya. Sudah dibaptis lama tapi kita masih ada empat kali masih katekisasi, saudara. Kemarin itu kita ngomong pertobatan itu waktu kita mengalami Tuhan ya, kita harus bertumbuh di dalam yang namanya karakter. Terjadi suatu perubahan. Saudara, kadang-kadang kita kan masih ingat ya, saya lupa ya, ada satu anak muda muslim, dia ada di Jawa Barat awalnya, itu dilayani oleh teman saya.